an aqimuddin, agar menegakkan agama tauhid dan jangan berpecah belah. Dengan berjalan ganti tahun, berganti puluhan tahun, ratusan tahun, terjadi kesesatan, melenceng, sehingga terjerumus pada jurang kemusyrikan. Yang bersyukur akan nikmat. Apa yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan ini? Kira-kira pemirsa ini menyiapkan apa? Apa menyiapkan es campur, baju lebaran? Semuanya silahkan dipersiapkan. Tapi yang lebih penting untuk menghadapi bulan Ramadan ini adalah kita mempersiapkan hati dan jiwa kita. Walaupun ada orang makan es campur, walaupun bau sate-sate dikit-dikit begitu, Masya Allah, kita perjuangkan puasa, kita lawan hawa nafsu kita. Hai muslimin dan muslimah, bukan ini lho, bukan nama gak ketok lho. Anjen gak ono, bukan gak ketok. Salam deh, aku lo salam namun sampai wedi. Saya adalah satu-satunya siswa yang tidak percaya dengan barang begitu. Sahur bareng, udah. Udah, nggak usah pakai pendapat ulama-ulamaan, langsung Quran hadis. Yang nggak sama dengan saya, laisa minna. Ada apa tidak ada Pak sekarang Pak? Dua apa nggak cukup Quran dan hadis? Nggak cukup Pak, nggak cukup. Kalau ada Quran hadisnya, iya sudah selesai. Tapi kadang-kadang memahami Quran hadis itu perlu istihad. Kemuliaan orang mukmin itu dilihat dari sholat malamnya. Merga sembayang bengi niku ganjarane luwih kathah timbang sembayang di waktu siang. Sembayang bengi itu tugasnya punya itu loh, tugas kula jenengan. Jangan kalian hanya mengkaji syariatnya saja. Itu ibaratnya hanya pintar menulis dan membaca saja. Cobalah dalami isinya dari syariat itu melalui ilmu-ilmu tasawuf. Jadi pelajari Islam yang benar adalah Islam yang bisa membawa syariatnya benar, hakikatnya cocok. Ramadan bulan yang megah, muslimin dan muslim. Pancasila dan agama tidak saling bertentangan. Islam itu akidah, Pancasila itu adalah dasar negara dalam kita berbangsa dan bernegara. Jadi Islam Nusantara itu bukan Islam baru, tapi sebagai satu bagian Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang diterima oleh NU dan hidup di Indonesia. Itu Islam Nusantara itu. Semua para nabi, para rasul diutus untuk misi yang sama, an aqimuddin, agar menegakkan agama tauhid dan jangan berpecah belah. Dengan berjalan ganti tahun, berganti puluhan tahun, ratusan tahun, terjadi kesesatan, melenceng, sehingga terjerumus pada jurang kemusyrikan. Yang bersyukur akan nikmat. Bukan ini lho, bukan nama gak ketok lho. Anjen gak ono, bukan gak ketok. Salam deh, aku lo salam namun sampai wedi. Saya adalah satu-satunya siswa yang tidak percaya dengan barang begitu. Sahur bareng, udah. Daerah Eminonu ini mencakup titik di mana dahulunya ibu kota Bizantium dibangun. Sekitar 200 meter dari dermaga ini, tepatnya di balik Masjid Eminonu, ada sebuah pasar atau lebih dikenal dengan Spicy Bazaar. Istanbul juga mempunyai sebuah kawasan belanja elit
yang bernama Istiqlal di wilayah Taksim. Biasanya kawasan ini akan dipadati pengunjung pada malam hari, khususnya muda-mudi Turki. Acara ini dipersembahkan oleh Larutan penyegar cap badak yang ada badaknya. Kemuliaan orang mukmin itu dilihat dari sholat malamnya. Merga sembayang bengi niku ganjarane luwih kathah timbang sembayang di waktu siang. Sembayang bengi itu tugasnya punya tok lho nggih. Tugas kula jenengan. Ridho Allah itu adalah di atas surganya Allah. Kalau sudah aku ridho, fala askhatu alaikum ba'dahu abada, maka aku tidak akan marah atas kalian setelah ridho ini selama-lamanya. Bagaimana mencari surga ini betul-betul tidak gratis, ya. Harus berjuang. Apa yang dimaksud makhluk? Ya kullu ma siwah, segala hal selain Allah itu makhluk. Orang ada di makom asbab itu orang yang terus menerus berikhtiar, karena dia berpikir dengan ikhtiarnya dia akan mendapatkan sesuatu. Makom tajrid itu orang yang hatinya menyendiri dengan Allah, dan Allah lah sebab segalanya. Makanya tujuan zikir itu bukan untuk mencari ketenangan. Tujuan zikir adalah al-madhkur, Allah yang kita zikiri. Kalau ada kaum berkumpul kemudian bubar, karena zikire, karena sholawati belas, penyesalan besar bagi mereka di hari kiamat. Monggo gawe jamaah nopo hataman tadarus. Terima kasih Anda bergabung kembali bersama kami. Pemirsa, dalam rangka memperingati Malam Nuzulul Quran, pengurus NU Ranting Rungkut Lor Surabaya menggelar pengajian umum dan santunan anak yatim. Kegiatan ini sebagai refleksi malam pertama kali turunnya Al-Quran yang harus diketahui oleh masyarakat Rungkut Lor Surabaya. Pimpinan Ranting NU Kecamatan Rungkut Lor Surabaya menggelar pengajian umum dalam rangka peringatan Malam Nuzulul Quran di Masjid Tola Budin Rungkut Lor Surabaya. Peringatan Malam Nuzulul Quran yang dikemas dengan santunan anak yatim ini bertujuan untuk merefleksi kembali tentang giroh kecintaan kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dengan demikian, kecintaan terhadap Al-Quran akan tumbuh kepada anak-anak sehingga mereka giat membaca Al-Quran. Alhamdulillah, peringatan Nuzulul Quran pada malam hari ini Adil Muhammad Fikram Said Bayari tujuannya tak lain adalah agar Nuzulul Quran pada malam hari ini kita mengundang masyarakat dan juga anak yatim piatu untuk senantiasa dengan Nuzulul Quran ini selalu mencintai Al-Quran, untuk belajar Al-Quran dan betul-betul kelak Al-Quran sebagai kitab suci pedoman. Acara yang bekerja sama dengan Lazis Nur Ranting Rungkut Lor ini memberikan santunan kepada 75 anak yatim. Masing-masing mereka mendapat uang tunai sebesar Rp500.000 dan Rp100.000 berupa sembako. Bantuan tunai dan sembako lebaran ini agar bisa digunakan untuk kebutuhan Idul Fitri mendatang, sehingga kegembiraan Idul Fitri dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Alhamdulillah dapat nominal per anak yatim Rp500.000 sama sembako senilai Rp100.000 agar supaya di hari raya nanti anak yatim ikut bahagia hari raya. Berapa banyak anak yatim yang diundang? 75. Iya. Kita ke depan supaya anak yatim lebih bahagia dan lebih kuat dalam membawa kehidupannya, karena kita. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ali Husnan melaporkan.
Jatim mengaji yang berlangsung di Masjid Al-Akbar kemarin sangat diminati masyarakat, khususnya di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Selain mengajak untuk mengaji, kegiatan ini juga memberikan cara cepat menghafalkan Al-Quran dengan mudah, komprehensif, dan menyenangkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mendukung gerakan baca Al-Quran yang digagas sejumlah pihak. Alasannya, dengan membaca serta mempelajari Al-Quran, maka masyarakat memiliki pedoman hidup. Sebab Al-Quran bukan sekedar kitab suci, tetapi pedoman hidup bagi muslim dan muslimat. Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul saat membuka acara Jatim mengaji di Masjid Al-Akbar Nasional Surabaya. Ketua PBNU ini juga mengapresiasi dan mengaku kagum terhadap metode wafa yang mengajarkan membaca Al-Quran dengan memanfaatkan otak kanan, serta merupakan inovasi yang tak biasa, namun menghasilkan bukti yang luar biasa. Alhamdulillah sih saya sudah 3 tahun terakhir ini ikut ya, dan metode ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Indikasinya adalah jumlah muridnya terus meningkat, lembaganya yang ikut juga terus meningkat. Ini satu alternatif lah untuk bisa lebih cepat. Gus Ipul berharap ke depan muncul inovasi-inovasi yang memudahkan santri belajar Al-Quran, mulai membaca hingga menghafalkannya dengan mudah, komprehensif, dan menyenangkan, agar generasi muda di Jawa Timur lebih mengilhami Al-Quran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Muhammad Rojab melaporkan. Pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali dengan menghadirkan informasi terkait dengan jurnal utama Jadikan Istimewa dengan Khataman Al-Quran di hari ke-17 bulan puasa Ramadan ini. Sesaat lagi informasinya hadir untuk Anda, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Bagus sekali sarungnya. Sarung Abu Yaman. Motifnya keren, warnanya ngetren. Kuat dan tahan lama. Ini buktinya. Wah. Ibu-ibu cakep-cakep bener sih. Pasti mau kenanya Abu Yaman. Iya, Abu Yaman bordirannya indah, halus, dan serasi warnanya. Memang benar. Sarung dan mukena Abu Yaman, nyaman dipakai, nyaman dipandang, nyaman pula untuk beribadah. Anda bingung cari info perlengkapan pernikahan? Aduh, udah nggak zaman. Cukup duduk manis di rumah. Saksikan terus program Serba Serbi Manten setiap hari Rabu jam 7 malam hanya di TV 9 Nusantara. Semua para nabi, para rasul diutus untuk misi yang sama, an aqimuddin, agar menegakkan agama tauhid dan jangan berpecah belah. Dengan perjalanan ganti tahun, berganti puluhan tahun, ratusan tahun, terjadi kesesatan, melenceng, sehingga terjerumus pada jurang kemusyrikan. Yang bersyukur akan jangan kalian hanya mengkaji syariatnya saja. Itu ibaratnya hanya pintar menulis dan membaca saja. Cobalah dalami isinya dari syariat itu melalui ilmu-ilmu tasawuf. Jadi pelajari Islam yang benar adalah Islam yang bisa membawa syariatnya benar, hakikatnya cocok. Ramadan bulan yang megah. Harus kita persiapkan di bulan Ramadan ini. Kira-kira pemirsa ini menyiapkan apa? Apa menyiapkan es campur, baju lebaran? Semuanya silahkan dipersiapkan. Tapi yang lebih penting untuk menghadapi bulan Ramadan ini adalah kita mempersiapkan hati dan jiwa kita. Walaupun ada orang makan es campur, walaupun bau satu-satu dikit-dikit begitu, Masya Allah, kita perjuangkan puasa, kita lawan hawa nafsu kita. Hai muslimin dan muslimat. Bukan
kantin lho, delok. Bukan nama Kak Ketok delok. Anjen gak ono, bukan Kak Ketok. Salam, Dep. Aku lo salam temen sampai wedi. Saya adalah satu-satunya siswa yang tidak percaya dengan barang begitu. Sahur bareng. Ujak-ujak. میخواهم کاملا راحت باشند. مقدار زیادی ترنج و به تعداد مهمانها چاقوی تیز و برنده. خیلی دلم میخواهد از اتفاقی که رخ داده آگاه شوم. او در زیبایی به خدایان میمانست. Udah gak usah pakai pendapat ulama-ulamaan, langsung Quran hadis. Yang nggak sama dengan saya, laisa minna. Ada apa tidak ada Pak sekarang Pak? Dua apa nggak cukup Quran dan hadis? Nggak cukup Pak, nggak cukup. Kalau ada Quran hadisnya, iya sudah selesai. Tapi kadang-kadang memahami Quran hadis itu perlu istihad. Yo apa iso dikire sambung nang Allah nek atine penuh kebencian, penuh keserakahan. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berubah menjadi lebih baik. Mari kita belajar melihat kebaikan orang lain dan cerdas melihat kekurangan diri sendiri. Jangan dibalik. Ramadan bulan yang Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, berbagai cara dapat dilakukan termasuk kegiatan positif di bulan Ramadan ini. Salah satunya yaitu khataman Al-Quran yang menjadikan di bulan Ramadan ini penuh keistimewaan. Dan kami akan membahasnya pemirsa dalam jurnal utama berikut ini. Adalah bulan suci yang senantiasa dinantikan umat Islam. Sepanjang bulan tersebut, para muslimin tak sekedar berpuasa sebulan penuh, tetapi juga mengisi bulan suci dengan amalan sunnah. Salah satunya adalah khataman Al-Quran, yaitu berisi kegiatan membaca kitab suci Al-Quran hingga 30 juz, dari ayat pertama hingga tamat atau khatam. Dan berikut kami hadirkan jurnal utama di hari ke-17 bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan Syahrul Quran. Tepat pada hari-hari ke-17 Ramadan terjadi peristiwa yang paling agung dalam sejarah Ramadan, yakni turunnya Al-Quran dari ayat pertama hingga kelima surah Al-Alaq. Membaca, menelaah isi Al-Quran sampai khatam selama bulan Ramadan sudah menjadi tradisi. Maka tak heran, pada bulan Ramadan ini orang-orang berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran, menjadikan bulan Ramadan semakin istimewa dibandingkan bulan-bulan lainnya. Khataman Al-Quran memang telah menjadi tradisi yang sudah berlangsung lama di masjid-masjid, pondok pesantren, serta tempat-tempat pengajian. Konon, tradisi ini diajarkan oleh para wali songo saat menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Maka tentu saja, di hari ke-17 bulan Ramadan ini sebagian masjid-masjid atau di surau-surau yang melakukan tradisi tadarus sudah ada yang khatam atau menamatkan bacaan Al-Quran. Seperti yang kita ketahui di Indonesia, tradisi khataman Al-Quran merupakan sebuah tradisi yang sakral dan biasanya diadakan upacara atau syukuran untuk mensyukuri pencapaian tersebut. Membaca Al-Quran pada Ramadan memang menjadi keutamaan bagi setiap muslim. Di masjid-masjid, di surau-surau, dan di pondok pesantren menjadi lebih hidup dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sebuah suasana yang tentu jarang terlihat di luar bulan Ramadan dan dirindukan saat Ramadan tiba. Tim Liputan TV9 melaporkan.
Pemirsa, bulan suci Ramadan terdapat keistimewaan pahala yang dilipat gandakan sehingga tak heran orang muslim berlomba-lomba memperbanyak ibadah, termasuk memperbanyak membaca Al-Quran hingga menjadi tradisi khataman Al-Quran. Pada saat membaca doa Qul Quran dipercaya akan mendapatkan keistimewaan, yakni doa kita diamini oleh 60.000 malaikat. Dan informasi tersebut menjadi penutup di edisi kali ini pemirsa. Saya Desi Wahyu bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Pada bulan suci Ramadan terdapat tradisi tadarus Al-Quran atau khataman Al-Quran yang biasa dilakukan oleh santri Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Membaca Al-Quran ba'da sholat fardu secara sendiri, berjamaah atau saling menyimak bacaan menjadi tradisi sehari-hari yang dilakukan santri di asrama pondok dan di masjid. Dan pada saat nuzul Quran, santri berkumpul membaca doa khatmil Quran bersama-sama. Khataman Al-Quran menurut pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kiai Haji Abdul Khalik mempunyai beberapa fadilah, yakni pahala membaca Al-Quran tersebut akan dilipat gandakan. Selain itu, pada saat membaca doa khatmil Quran, doanya akan diamini oleh 60.000 malaikat, sehingga doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khataman Al-Quran di bulan Ramadan dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat dan tabi'in. Kalau Rasulullah setiap malam di bulan Ramadan selalu tadarus Al-Quran saling simak dengan malaikat Jibril. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengadakan lomba khataman Al-Quran dan pemenangnya dijadikan menantu dinikahkan dengan putri beliau. Tradisi khataman Al-Quran diikuti oleh Imam Syafi'i hingga selama sebulan khataman Al-Quran sebanyak 60 kali. Tata cara khataman Al-Quran yakni dengan acara simaan Al-Quran, yakni membaca Al-Quran ada yang menyimak bacaannya secara bergantian. Syafi'i itu ya, Imam Syafi'i itu setiap datang bulan suci Ramadan itu khatam Al-Quran itu 60 kali. Itu Imam Syafi'i. Berarti sehari itu khatam 2 kali. Siang sekali, malam sekali. Dari Jombang, Jawa Timur, Ahmad Kamaludin melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati fardan lillahi ta'ala. Saya berniat puasa esok hari menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa dan jamaah musik hati rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi untuk melakukan pembahasan terhadap syair-syair yang penuh makna.
Masih betah ya ini para santri-santri jamaah musik hati ini ya. Nah, kali ini kita akan membahas satu syair yang punya makna cukup dalam, sangat populer di kalangan masyarakat, yaitu syair burda. Nah, syair burda, tahu nggak kamu, Den? Syair burda? Belum ya? Nggak santri, nggak tahu itu. Ini syair ini sangat terkenal. Syair burda ya. Syair ini sangat terkenal. Dan hampir semua kalangan masyarakat, terutama yang di pedesaan, kiai-kiai kampung, nah, itu mesti mengenal syair ini, terutama para ahli ziarah. Para ahli ziarah yang senantiasa melakukan tawasul, silaturahim dengan orang yang sudah meninggal. Ya, itu biasanya menggunakan syair ini. Nanti akan kita bahas bagaimana kandungan makna dari syair burda ini, siapa yang menciptakan, kemudian digunakan saat apa. Nah ini, karena kadang banyak orang melafalkan dan menyenandungkan syair ini tapi tidak tahu maknanya dan tidak ngerti kegunaannya. Ya, nah nanti para pemirsa bisa mengikuti acara ini supaya tidak hanya semata-mata menikmati keindahan dari syair ini, kedalaman makna dari syair ini, tetapi sekaligus juga bisa merenungkan, menghayati apa yang ada di balik makna dari syair burda ini. Kang Mami sudah siap ya? Siap, insya Allah. Ini siapa yang akan menyenandungkan ini? Biasa. Diajeng. Wah. Oke Mbak Bibah ya, tolong disenandungkan supaya para pemirsa bisa ikut menghayati dari senandung syair burda kali ini. Burda. Memang syair ini biasanya diucapkan dengan suasana yang sangat khusyuk dan mendayu-dayu. Nah, sudah ada yang tahu sejarah dari syair burda ini? Abdul Syukur. Abdul Syukur, bukan. Coba kamu ini agak jauh dengan saya, ngomongannya agak keras itu, Mbak Mami itu, karena saya nggak begitu dengar. Apa tadi? Syekh Abdul Syukur. Bukan Syekh Abdul Syukur. Jadi ceritanya syair burda ini adalah merupakan suatu karya sastra dari seorang ulama besar yang namanya Syekh Busiri. Bukan Abdul Syukur, Busiri. Syekh Busiri ini adalah seorang ulama besar dari kota Mesir, ya, yang pada saat itu dia mempersembahkan sebuah syair yang cukup indah karena cintanya pada Rasul, cintanya kepada Nabi. Dia membuat syair ini dengan segala penuh ungkapan perasaan dan hati, bahkan dengan puasa, dengan tirakat, dengan apa ya, tirakat itu bahasa Indonesianya apa sih ya? Ya, melalui laku spiritual. Nah, kira-kira seperti itu. Melalui laku spiritual, dia menciptakan syair ini sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi. Nah,
Karena syair ini sangat indah. Syair ini sangat mendalam maknanya. Sampai khalifah yang berkuasa pada saat itu merasa takjub dengan karya sastra dari Syekh Busiri ini. Beliau seorang ulama dari Alexandria, Mesir. Kamu pernah ke sana, Git? Pernah. Baru mau, tapi belum pernah. Alexandria itu Mesir. Jauh. Nah, ya kira-kira abad ya, masih Hijriah 8 atau 9 Hijriah. Kira-kira seputar itulah. Ya. Nah, karena cintanya kepada Rasul dan dia membuat syair lagu ini, dia bahkan pernah bermimpi ketemu Rasul, ya. Ketika dia menyenandungkan syair ini bertemu dengan Rasul, dan dalam mimpi itu dia bacakan syair ini di hadapan Rasul. Kemudian Rasul terharu sampai beliau melepas jubahnya, kemudian memberikan kepada Syekh Busiri ini, dipakaikan. Masya Allah, luar biasa. Nah, karena jubah ini bahasa jubah tapi yang bagian luar. Kalau di tradisi Arab itu ada jubah dalam, ada yang jubah luar yang agak tipis, itu yang biasanya dipakai oleh orang-orang tasawuf, orang-orang sufi. Nah, jubah luar inilah yang namanya burdah. Burdah itu jubah, artinya itu jubah tapi yang bagian luar. Nah, dipakaikan ke Syekh Busiri ini. Nah, dari situlah kemudian maka syair ini dikatakan syair burdah. Jadi ceritanya seperti itu. Karena ketika Syekh Busiri ini menyenandungkan, membacakan syair-syairnya ini. Syair ini ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana mamado ya wasi al karumi. Ini maknanya sangat-sangat dalam. Terutama kalau syair ini diucapkan dengan hati, jiwa, perasaan yang sangat penuh. Kira-kira saya bayangin ya kayak kalau Pak Uluk lagi jatuh cinta lah gitu ya. Gitu ya. Pak Uluk lagi jatuh cinta, bayangin kekasih hati nun jauh di sana. Ya, dibuai dengan kerinduan-kerinduan yang begitu dahsyatnya seperti itu. Nah, inilah. Nah, maka lagu ini harus diungkapkan, dinyanyikan dengan segenap perasaan. Cuma cintanya bukan cinta birahi. Nah, Pak Uluk cintanya bukan cinta birahi. Artinya apa? Kalau cinta birahi aja bisa membuat orang mabuk kepayang. Apalagi yang cintanya ini adalah cinta munajat yang penuh spiritual dan penuh etos. Nah, ini luar biasa ini. Maka ini maksudnya ya. Penuh spiritual, penuh etos. Nah, ya, maksudnya dorongannya itu tidak sekedar nafsu, tetapi hati. Nah, cinta yang berangkat dari hati. Bukan semata-mata cinta yang berangkat dari nafsu. Nah, kalau cintanya cinta nafsu ini cuma kulit luar saja. Kulit luar saja, dan kalau kulitnya hilang, akan hilang. Ya kalau masih pacaran, wah sehidup semati. Kalau kamu mati, saya ikut mati. Kalau masih cinta, apa daya bel gedeng, begitu pasangannya mati, kecari ganti. Nah itu kalau cinta nafsu seperti itu. Nah kalau kesandung, nah kalau masih jatuh cinta, kesandung. Hati-hati deh. Nah, lihat jalan dong. Nah, sudah jauh dikit. Mata nih. Itulah kalau cinta seperti itu kalau cinta berangkatnya dari nafsu, dari birahi. Itu. Maka Syekh Busiri ini mengajarkan kepada kita, ketika cinta itu berangkat dari kedalaman hati, keteduhan jiwa, maka cinta itu akan melahirkan sebuah kekuatan yang maha dahsyat. Seperti yang tersimpan dalam syair burdah ini. Gitu. Syair burdah, syair yang didorong oleh kecintaan yang sangat mendalam. Kecintaan yang sangat besar kepada baginda junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia bisa menafikan seluruh ketakutan yang ada pada dirinya. Bisa menghilangkan seluruh kebencian-kebencian yang ada pada hatinya. Nah, maka syair ini mempunyai kekuatan yang sangat besar. Bahkan seorang khalifah pun bisa mabuk kepayang ketika mendengarkan syair-syair ini dinyanyikan. Nah, karya siapa? Syekh Busiri. Tulis. Nah, Syekh Busiri dari Alexandria, Mesir. Syekh Kaburator. Itu. Ya, inilah
syair burdah memiliki sejarah yang sangat dahsyat, memiliki sejarah yang sangat besar. Sehingga kalau syair ini dibaca secara serius, secara khusyuk akan menimbulkan kekuatan batin, kekuatan jiwa yang akan senantiasa menggelora untuk mengobarkan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya berharap para pemirsa dan para jamaah musik sufi, musik hati ini, setelah kita mendengar penjelasan ini, tahu tentang sejarahnya, tahu tentang penciptanya, kita bisa itbak pada ketulusan-ketulusan hati beliau, pada kebesaran-kebesaran hati beliau, untuk terus mengumandangkan, menyenandungkan syair ini. Ya. Nah, lalu di kalangan masyarakat Indonesia sendiri, ya, di kalangan masyarakat Indonesia sendiri nanti kita akan kupas lebih dalam bagaimana syair ini menjadi suatu tradisi, suatu ritus di kalangan masyarakat Indonesia. Kapan ini dibacakan, kapan ini diucapkan, nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Terutama makna dari syair ini. Nah, apa sih sebetulnya makna dari syair ini? Itu kalau diterjemahkan itu apa? Kok bisa sampai memberikan dorongan kekuatan yang sangat luar biasa? Nah, para pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut mengenai makna dari syair ini, kemudian kegunaannya, fungsinya, dan dibaca saat apa pada segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, demikian banyak keistimewaan bulan Ramadan. Bulan ini bukan hanya bulan puasa, ini bulan ampunan. Bulan di mana semua dosa manusia pasti akan diampuni oleh Allah SWT jika mau minta ampun. Selamat menjalankan ibadah puasa, manfaatkan keistimewaan ini dengan baik. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1438 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersarung mangga. Anda bingung cari info perlengkapan pernikahan? Aduh, udah nggak zaman. Cukup duduk manis di rumah. Saksikan terus program Serba Serbi Manten setiap hari Rabu jam 7 malam hanya di TV 9 Nusantara. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tadi kita sudah membahas soal sejarah dari syair burdah ini. Mungkin ada yang perlu penjelasan lebih lanjut sebelum kita masuk ke makna, kandungan makna dari syair ini. Kang Mamit sudah paham ya? Biba sudah paham? Ada yang mau ditanyakan kok senyum-senyum? Nah, gimana? Nah, silakan kalau mau tanya. Jangan malu-malu, kucing. Mau nanya ini, salawat ini merupakan apa ya? Jalan untuk kita bertemu, mimpi bertemu Nabi itu atau gimana? Bukan, jadi bukan berarti kalau kita baca sholawat ini atau jalan untuk bisa bertemu Nabi. Tetapi beberapa pengalaman yang pernah cerita dan diceritakan, beberapa ulama pernah mimpi bertemu Nabi ketika mengamalkan membaca sholawat burdah ini, syair burdah ini. Itu artinya apa? Salah satu dari keutamaan fadilah
atau karomah dari sholawat ini bisa mengantarkan orang untuk bisa bertemu Nabi gitu. Tentunya ya dengan persyaratan tertentu ya. Setelah jiwanya bersih, hatinya bersih. Tapi kalau jenis kayak Samsul ini mengamalkan syair burdah, kok bisa ketemu Nabi ya Masya Allah. Itu karunia yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Nah itu satu yang patut disyukuri. Ketemu kepala pedan kaca susah. Ketemu Nabi ya. Itu perlu hati jiwa yang bersih. Tapi kalau ada orang awam, orang biasa-biasa saja, kadang ada orang biasa-biasa saja di mata kita, itu kita menganggap dia biasa-biasa saja, awam lah rakyat jelata. Tapi kadang orang seperti ini bisa mimpi ketemu Nabi, biidznillah, biqudratillah. Makanya ini merupakan pertanda jangan menyepelekan orang. Bisa jadi orang yang kita anggap biasa-biasa saja itu ternyata luar biasa. Diberi kelebihan oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah untuk bisa mimpi bertemu Rasul. Dan satu keistimewaan lagi, mimpi bertemu Rasul ini itu tidak bisa dipalsukan. Itu karena iblis mesti Nabi. Maksudnya gimana Pak? Kalau Anda seseorang mimpi bertemu Nabi itu berarti betul dalam itu ada hadis yang mengatakan, ya, ada hadisnya. Setan tidak bisa menyerupai atau menyamar menjadi Nabi dalam mimpi. Kalau seorang bermimpi ketemu Nabi itu jaminannya dia berarti bisa mimpi, bisa ketemu Nabi dalam mimpi. Betul-betul Nabi. Nah, Nabi Muhammad SAW. Karena setan, malaikat itu tidak bisa menyerupai atau menyerupai menjadi diri Nabi. Tapi manusia itu bisa jadi. Nggak bisa, apalagi manusia. Nah, itu kan siapa itu yang Nabi palsu itu? Musailama al-Kadzdzab. Mau tanya kan, katanya orang yang bisa bermimpi ketemu Nabi itu katanya ahli surga. Saya pernah dengar-dengar, itu betul apa enggak kan? Ya insya Allah seperti itu. Soal ahli surga atau tidak itu kita serahkan kepada Allah. Tetapi sekedar stimulan itu bisa juga dikatakan artinya kalau orang ini bermimpi ketemu Rasul, bermimpi ketemu Nabi, logikanya orang ini sudah mesti orang baik. Karena saking cintanya pada Nabi. Saking cintanya pada Nabi, saking takdirnya, saking berharapnya, rojaknya kepada Nabi sehingga dia bisa mendapat karunia untuk ketemu Nabi. Dan insya Allah orang yang sudah mimpi ketemu Nabi artinya orang baik, dan orang baik itu mesti dapat jaminan surga. Logikanya seperti itu, ya? Logikanya seperti itu. Jadi baiknya bukan dalam ukuran masyarakat awam, tentunya ukuran di mata Allah, di mata Nabi. Nah itu Mas, seperti itu jaminannya. Karena yang bisa ditemui Nabi ini memang jaminan orang baik. Tapi kan bisa jadi ukuran kan. Mimpi belum ketemu Nabi kita tidak baik kan? Wow, bukan jadi ukuran. Nggak usah putus asa. Soalnya saya pingin banget mimpi ketemu Nabi. Oh gitu. Malah ketemunya grandong. Wajahmu juga sudah mendekati seperti itu. Oke, sekarang kita bahas makna. Sebelum makna, kebiasaan sebelum makna nanti akan berkaitan dengan urutan kadang-kadang di beberapa tempat atau masing-masing tempat kadang-kadang beda urutan. Ada yang mulainya dari Maulaya Yausal, ada yang Ya Rabbi bil Mustafa, ada juga yang Huwal Habib. Itu apa enggak berimbas pada makna nanti misalnya urutan-urutan itu kalau seperti Al-Qur'an kan ada urutan-urutan ayat pertama kedua itu harus nah misalnya ini sebelum nanti kebetulan untuk syair burdah ini memang dalam teksnya ada urutannya Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidanan, tetapi dalam pembacaannya itu orang sering membolak-balik, jadi nggak ada kaidah atau aturan yang tetap bahwa susunannya seperti ini gitu. Kadang orang selesai langsung baca Maulaya sholli wa sallim taiman abada ala habibika khalqi kulli. Nah, kadang ada langsung mulai itu gitu. Tetapi syair ini yang baku adalah awalnya Ya Rabbi bil Mustafa, sehingga ini menjadi pattern, sehingga menjadi jawabul jawab ketika kita mensyairkan lagu ini gitu. Harus ada itu gitu. Jadi kan syair itu bunyinya gini, ya coba dibunyikan itu, dibunyikan Ya Rabbi bil Mustafa dengan lagunya. Nah, gimana? Nah. Ya Rabbi bil Mustafa. Balik
Ya Rabbi bil Ya Rabbi. Bangga Bersarung Mangga. Kapan pernikahan? Aduh, udah nggak zaman. Cukup duduk manis di rumah. Saksikan terus program Serba Serbi Manten setiap hari Rabu jam 7 malam hanya di TV 9 Nusantara. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah melakukan pembahasan tentang kandungan makna dari syair Burdah ini. Sebuah syair yang sangat luar biasa. Dan syair ini, seperti yang kita sebutkan tadi, di musola-musola, di masjid-masjid, di makam-makam keramat para aulia, senantiasa digemakan dan disenandungkan oleh masyarakat. Sekarang saya ingin mereview kembali sejarah tentang syair Burdah ini. Kang Mami, siapa tadi yang menciptakan? Syekh siapa? Syekh Busiri. Nah, dari mana, Dan? Alexandria. Mana? Mesir. Ya. Jadi Egypt. Ya. Jadi syair ini dibikin oleh Syekh Busiri dari Alexandria, Mesir, sebagai wujud ungkapan dari kecintaan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan membaca syair ini, Syekh Busiri pernah bermimpi ketemu Rasul, karena syair ini diungkapkan, dibacakan terus menerus seperti orang berzikir, ya, sampai beliau bisa mimpi ketemu Nabi dan dipakai jubah burdahnya Nabi, sehingga syair ini dikatakan syair burdah. Ya. Dan berikutnya syair ini juga memiliki makna dan kekuatan doa, ya, karena keinginan-keinginan yang ingin dicapai oleh para pembaca. Balik maqasidana, sampaikan, wujudkan apa yang menjadi cita-cita, maksud dari kita yang membacakan syair ini melalui perantara Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini merupakan syair yang sangat luar biasa. Dan kalau kita pergi ke ziarah ke makam-makam, ya, ini biasanya dibacakan syair ini setelah kita membacakan tahlil untuk Sakibul Makbaroh yang kita ziarahi. Tidak hanya itu, biasanya kalau seseorang sedang dirundung duka, sedang pengen punya maksud atau hajat tertentu, biasanya untuk melembutkan hati yang gundah gulana, yang risau, biasanya dibacakan syair ini. Nyalon bupati. Biasanya setelah nggak jadi, jangan-jangan. Nggak, biasanya pokoknya ketika kita sedih, ketika kita susah, ketika kita punya hajat, apapun biasanya membaca syair ini. Disenandungkan, dibaca sambil jalan, sambil duduk, sambil bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya syair ini dibacakan. Nah, para pemirsa, untuk mengingatkan kembali bagaimana bunyi dari syair ini, bagaimana syair ini disenandungkan, berikut ini kita akan menyimak syair ini dinyanyikan oleh teman-teman dari Majelis
Musik Hati Ki Ageng Ganjur yang akan membawakan lagu ini. Dan biasanya lagu ini dibawakan dengan versi yang berbeda-beda. Jadi apa ya, beatnya atau notnya itu beda-beda Kang Mami. Jadi ada yang cepat, ya Rabbi bil Mustafa balik makosidan wa firlana mamadaya wasi'al karom huwal habibul ladzi ila akhirih. Itu yang dibacakan dengan cepat. Tapi juga ada yang sangat pelan, mendayu-dayu. Ya Rabbi bil Mustafa, sangat menyayang. Balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Yang seperti itu. Macam-macam sesuai selera. Karena memang not dari lagu ini atau taktek dari dalam bahasa lagu ini itu memang sangat luas, sangat fleksibel sehingga bisa masuk pada not-not atau nada-nada bakar-bakar yang lebih variatif. Nah, untuk menyimak senandung dari syair burdah kali ini, para pemirsa kita ajak mendengarkan alunan nada dari Ki Ageng Ganjur. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dapat barokah, dapat manfaat. Sekaligus kita merenungkan, memaknai, mengangan-angankan dari yang tersimpan di balik lagu atau syair burdah ini. Mudah-mudahan bisa menjadi kekuatan bagi siapa saja para pemirsa yang menyaksikan acara ini. Bisa sampai terwujud apa yang dicita-citakan. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pada acara Musik Hati yang akan datang. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الذي ترجى
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati fardan lillahi ta'ala. Saya berniat puasa esok hari menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum Nyai. Matur nuwun rawuhne Nyi, matur nuwun. Abah, mati baca Eka, guru. Alhamdulillah. Pemirsa, ini saya sekarang ada di Desa Trawas, ya, tepatnya di villanya Bapak Abah Sumardi. Bapak Haji Abah Sumardi. Ini beserta ibu dan ini yang saya punya saya. Dan kita senang sekali ya di sini dengan pemandangan yang bagus. Dan ini juga kolam renangnya ada di lantai 2. Iya, di atas. Ada di atas. Dan ingin tahu keseruannya, bagaimana kita akan bercerita atau berbincang-bincang dengan Abah. Melihat ya, kita diajak jalan-jalan sama Abah Haji Sumardi sama Nyai saya, Nyai Ainur dari Umi Hajah Sumardi. Nah, ini pemirsa, ini gunungnya gunung apa? Belirang. Ini Gunung Belirang, sana Gunung Tanggungan. Jadi dikelilingi dengan gunung-gunung. Asik sekali pemirsa. Makanya kita selalu jalan-jalan dan istirahat di sini awet muda. Karena hati selalu senang, tidak no support dan pemirsa, jangan kemana-mana dulu, kita masih akan berbincang-bincang di ruangan bawah. Pemirsa, ini saya sudah ada di ruang tamu Abah Haji Sumardi beserta Umi Haji Sumardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Abah? Abah sehari-harinya kegiatannya apa, Abah? Saya wira swasta. Oh, alhamdulillah. Wira swasta tapi yang sukses banget. Alhamdulillah. Dan Ibu Haji, Umi dan Abah ini terkenal dengan dermawannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita bisa bertemu dengan beliau sangat bersyukur sekali. Dan ini kalau tidak diajak sama Bu Nyai saya, Bu Nyai Ainur, saya mungkin tidak pernah ke sini Nyai, tidak bisa ketemu. Ya, alhamdulillah. Dan ngomong-ngomong Bu Nyai, ini ada kue di depan, ayo kita makan. Tapi pemirsa, ini Umi ini pinter loh, kasidah. Dan sering juga panggil TV 9. Setiap tahun. Setiap tahun. Oh, alhamdulillah. Karena bagi orang-orang yang hatinya 24 karat akan ketemu dengan 24 karat, jadi pas gitu. Energinya positif. Bersama beliau-beliau ini boleh saya makan karena acaranya kuliner harus makan ya. Ini pemirsa onde-onde
Onde-onde ini kalau ini roti sus Neng, apa artinya Neng? Ibu Hajah Sumardi. Roti sus ini sama ya dengan nama Neng saya Sus. Ningsus. Sama Ningsus. Semanis Ningsus. Kene lo, ketok sini. Semanis Ningsus. Ini onde-onde ini terkagum-kagum orang Amerika, orang luar negeri. Bagaimana caranya masang wijen-wijennya ininya dikira dipasang satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, Mbak. Umi, monggo Mi, apa? Monggo. Ini apa buat sendiri lah Umi ini. Monggo nih Titik. Minumnya. Alhamdulillah. Neng Eli, Neng Nia, Neng Nuna monggo mriki. Ngetok mriki. Dan ini itunya apa? Tehnya. Iya, tehnya. Iya, monggo. Neng Nia sama Neng Eli di sini. Minum teh. Neng Eli di sini. Neng Nia, Neng Luna. Dipanas gini. Cek ini gini. Nggih, ini teh pacek nih. Teh terawas. Panas. Iya. Monggo. Nanti besok ke mana? Bener ya, depot sih bener. Tang? Depot sih bener. Enggak. Umi besok kamu mau diajak ke Depot Sri besok syuting. Oh gitu. Umi pulang, acaranya banyak. Nah, acaranya gini. Oh, okay. Tapi pemirsa, besok kita akan makan-makan bersama. Iya. Jangan kemana-mana dulu, tetap di Bukan Sekedar Kuliner. Saya Budi Suarja, owner trading Budi Suarja ala 15 menit, mengucapkan selamat menuaikan ibadah puasa Ramadan 1438 Hijriah. Semoga di bulan suci ini kita semua mendapatkan berkah dan ikhlas. Amin. Jas iki nyaman, enak lan pastine jual japol. Cocok gawe nongkrong bareng konco, keluarga lan gebetan. Masakan nang kene rasane wis bukan main. Golek rasa asin, pedes, gurih sak sembarange wis lengkap nang kene. Apa maneh sing iki makanan favoritku. Tengkeng rica-rica, pedas menyengat menggoyang lidah. Ngrasakno suasana Jogja sing ana nang Surabaya. Angkringan Mak Jos, Jalan Raya Mendel Merisi nomor 38. Tanteni yo. Mas Sidi Bukan Sekedar Kuliner. Pemirsa, ini sudah siap semua masakan-masakan dari Umi Haji Sumardi. Ini apa saja ini daun singkong.
Ya. Ini daun singkong, ada sambelnya, ada lomboknya, enak sekali. Dan ini tewel pemirsa. Apa nih tewel nih? Tiwil dan kak rewel. Dan ini ada sambel. Kalau makan itu tanpa sambel, wah kurang enak, kurang gagah gini. Karena cabai itu menghancurkan, membunuh racun-racun yang ada di dalam tubuh. Jadi biasanya saya kalau nyambel itu lomboknya 50. Jadi pedes itu enak dan bisa berkeringat. Umi ya. Ayo pemirsa, ini semuanya ada Gus Rian. Gus Rian, beliau ini menantunya Bu Nyai Asia. Dan ini Gus-Gus yang lain. Dan juga ini bersama ini baru datang putranya Abah Mas Andri. Monggo nih, ada Ning Nia, Ning Nuna, monggo nih. Ibu, monggo. Paling enak ini lombok ijo ini kayaknya, sambal ijo sedap. Ikan pedas. Gampang, nanti aja. Kalau sudah ada di sate. Nikmat. Yang nak boleh pedes. Neng Nona nih. Oh iya. Terasa nikmat ini Bu Haji apa? Umi apa? Nggih. Tapi mboten patek pedes niku Gus, nggih. Ini daun singkong. Ini lodeh nggih. Nggih. Enak sekali. Saya mengucapkan terima kasih kepada Umi Haji Sumardi dan Abah Haji Sumardi beserta putra-putra beliau dan para Gus, para Ning, terutama Bu Nyai Ainur yang sudah membawa saya ke villa ini dan kita bisa makan-makan. Alhamdulillah. Pemirsa, ini saya ada di Villa Ayana Puncak Trawas. Nah, ini saya sekarang mau sowan sama Bu Nyai Ainur. Assalamualaikum Nyai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Ini Neng Eri, Neng Nuna, Neng Ati, Neng Ati. Alhamdulillah. Terima kasih nih, tangannya nih. Pemirsa, ini saya sudah bertemu dengan Bu Nyai Ainur Rahman. Ya, nopo kabarnya ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Ini semuanya Ning-Ning yang cantik. Pemirsa, ini saya akan Nyai, nanti ini acaranya kan kuliner nih, makan-makan. Oh, nggih. Dan alhamdulillah saya sudah bisa kesempatan ke sini berkat diajak sama Bu Nyai dan bisa syuting di sini juga. Ngomong-ngomong, ini nanti acaranya kemana? Apa ke Mami Ali? Iya, ke Mami Ali. Ya. Ini pemirsa, ini saya akan menemui Mami Alim yang beliau ini sudah mengajak para anak yatimnya untuk berlibur di villa ini. Mas Sidi bukan sekedar kuliner. Ini pemirsa, saya sudah kumpul semua bersama keluarga besar Bu Nyai Ainur. Kita mau makan-makan khas Puncak bersama Bu Maya, bersama Bu Rina dan Mami Alim, juga Bu Nyai semua, Neng Nuna, dan Mbak Yuli, Bu Nyai Ainur.
Bu Nadiro. Nah ini kita akan mencicipi, monggo. Ya. Saya mau ngambil yang lodeh. Yang lodeh, monggo. Aduh. Mami Ali, ini. Bakso, dan ini juga ada beras kencur. Beras kencur. Oh gitu, kocok dulu. Bangga Bersarung Mangga. Anda bingung cari info perlengkapan pernikahan? Aduh, udah nggak zaman. Cukup duduk manis di rumah. Saksi terus program serba serbi. Apa? Sudah bunyi. Monggo bunyi jenengan, ini ada lontongnya enak loh deh. Monggo jenengan. Iya. Iya, enak mah. Saya ambil piring. Ini saya piring. Ini minta lontongnya 2 buat Mbak Maya. Ini pemirsa, lodehnya enak sekali. Ini pakai lodeh. Iya. Oh iya, enggak mau. Anunya mawon. Ininya mawon deh. Nah, ini lodeh
lodeh khas. Ini namanya khas Puncak Karawang. Jadi anjungan ngambilin lodeh. Nggih. Piringnya. Saring aja. Oh, nggih. Pakai lontong. Dan ini juga ikan apa ini? Mie digoreng kayak begedel. Jadi juga ada niki apa? Telo. Minta. Oh, pisang. Ini pemirsa ada pisang goreng. Enak sekali. Pisangnya empuk. Pisangnya sudah mencicipi lodeh, mencicipi beras, ya sudah diminum beras kuncurnya, juga ada pisang goreng khas Puncak. Ini juga ada pepesan, ada bakso Puncak dan semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Nyai Ainur dan Mami Alim, juga kepada Mbak Maya, Mbak Rina, Ibu Yuli, Bu Nadiro, dan Ning Nuna, semuanya Ning panjenengan yang sudah kita bisa kumpul di sini dengan keadaan berbahagia dan hati berbunga-bunga, ketemu dengan teman-teman yang energinya positif dan satu frekuensi. Mudah-mudahan kita diparingi sehat walafiat, panjang umur semuanya, berkat doanya Bu Nyai kita, Bu Nyai Ainur. Terima kasih pemirsa, jangan lupa saksikan acara Bukan Sekedar Kuliner hanya di TV 9 Santun Menyuguhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.